Shalom, saya Ivan Kamandagi dari kelas Sistematik A. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang etika lingkungan. Etika lingkungan atau yang disebut keberlanjutan ekologi yang luas merupakan alternatif wacana menyelamatkan lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem. Paradigma ini memberikan gagasan terhadap pemahaman pertumbuhan kehidupan ekonomi dengan berbasis pada ekologi yang sekaligus memberikan peningkatan kualitas dan standar hidup tidak hanya pada faktor ekonomi, tetapi juga aspek sosial. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi selanjutnya dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Selain itu, etika lingkungan juga dibedakan lagi sebagai etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia, sedangkan etika pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Yang keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Di samping itu, etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia, yang mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air, kawasan pesisir, dan pantai dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengurusan hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Yang terakhir, perlu diperhatikan adalah usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan pertanggungjawaban kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Tuhan Yesus memberkati.